permainan olahraga tradisional harus dilestarikan. Era milenial saat ini mungkin e-sport menjadi pilihan yang paling favorit. Namun ternyata masih banyak kaum-kaum milenial yang terus menjaga dan memperkenalkan permainan dan olahraga tradisional asal Maluku. Nah, apa saja permainan dan olahraga tradisional asal Maluku? Bersama saya Clara Warkey, yuk kita ulas bersama dalam Maluku Sport. Seiring berkembangnya zaman, terkhususnya bagi generasi muda, permainan olahraga tradisional hampir punah, bahkan kerap dilupakan di era milenial saat ini. Di Maluku, olahraga permainan tradisional hingga saat ini masih digiatkan di kalangan milenial agar tetap terjaga. Seperti enggrang, tarompa, gasing, lari balok, dan permainan buah kira-kira. Tarompa adalah permainan tradisional masyarakat Maluku yang masih bisa dimainkan hingga saat ini. Untuk memainkan tarompa sangat dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab. Permainan tarompa memiliki makna yaitu dalam hidup berkelompok, kesepahaman dan kerjasama sangatlah penting guna mencapai satu tujuan. Enggrang adalah permainan tradisional Maluku yang juga sering disebut dengan nama kaki setan. Permainan enggrang ini dapat dimainkan secara individu atau dimainkan beregu dengan cara estafet. Seseorang yang ingin memainkan enggrang atau kaki setan harus memiliki keseimbangan serta koordinasi tubuh yang baik antara kaki, tangan, dan mata. Permainan enggrang memiliki makna saat kita berada pada satu kedudukan yang tinggi, kita harus mampu menjaga keseimbangan dalam hidup. Gasing. Gasing adalah permainan tradisional yang masih dimainkan hingga saat ini. Masyarakat Maluku menyebutnya dengan nama apiong. Untuk memainkan gasing atau apiong, kita membutuhkan seutas tali yang berukuran 1 hingga 2 meter untuk dililit pada gasing tersebut. Makna dari permainan gasing sendiri adalah untuk mendapatkan sebuah keseimbangan, kita harus menjangkau semua sisi kehidupan yang diartikan dalam putaran gasing itu sendiri. Permainan kira-kira merupakan permainan yang paling khas dari Maluku. Diberi nama kira-kira karena alat yang digunakan dalam permainan ini menggunakan buah kira-kira.
Buah kira-kira ini tumbuh di pesisir pantai dan permainan ini sering dimainkan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Olahraga yang perlu diangkat yaitu permainan tradisional, karena dengan perkembangannya zaman, olahraga tradisional ini sudah dilupakan. Ya, kenapa harus ditegaskan? Karena ini awal dari terhapusnya sejarah atau permainan-permainan yang sudah dilupakan dimainkan dari zaman dulu. Kenapa permainan itu kita masukkan di UKMO? Karena kita ingin Maluku ini terus berkembang dengan permainan tradisionalnya. Permainan olahraga tradisional harus dilestarikan. Bila kita mau membuka mata lebih jeli, maka kita akan temukan banyak sekali hal menarik di sekitar kita. Kami tantang Anda untuk menemukan hal-hal menarik itu. Bisa seputar humaniora, musik, gaya hidup, kuliner, ataupun berita eksklusif. Rekam dengan menggunakan ponsel pintar Anda dan kirimkan hasil tangkapan video Anda ke @redaksijurnalismehalayak@gmail.com. Anda juga bisa jadi jurnalis. Nah pemirsa, ini banyak banget nih permainan dan olahraga tradisional yang sedang dimainkan di sini. Tapi Clara akan jalan satu-satu ke masing-masing permainan dan olahraga. Tapi mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari Enggrang aja. Yuk. Halo Kak Clara. Iya, ini nanti Kak Jamie yang akan menemani Clara untuk memperkenalkan satu-satu ya Kak. Ya. Oke, janji ya satu-satu Janji. ya. Semuanya harus ya. Oke, Kak Jamie, kita mulai dari Enggrang nih. Kak Jamie mungkin boleh cerita sedikit dulu sebelum Clara nyobain. Enggrang nih gambaran umumnya aja lah. Oke, kami adalah Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Provinsi Maluku. Visi misi kami adalah menjaga, melestarikan, dan mengembangkan semua jenis permainan rakyat dan olahraga yang ada di Maluku dan juga yang ada di Indonesia. Gambaran umum tentang Enggrang ini
secara Indonesia seluruh ya menyebutnya egrang secara umum. Tapi kita di Maluku itu kadang punya sebutan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya kaki setan, ya ada juga kaki kuda, beda-beda. Tapi secara Indonesia semua dibakukan menjadi egrang. Nah seperti itu. Nah cara memainkannya juga tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Hanya kita butuh satu keseimbangan dan percaya diri ya. Nah yang paling utama keseimbangan dulu. Setelah itu percaya diri yang menuntun kita untuk berjalan. Nah, untuk memainkannya kita perlu memegang egrang seperti ini contohnya. Egrang dipegang dengan kuat. Kemudian kedua kaki masing-masing berada dekat dengan tiang penyangga yang utama. Nah, Karena coba ya, langsung coba ya. Boleh. Berarti harus buka sepatu ya? Boleh, harus dibuka sepatunya biar seimbang. Mau izin kakak pakai yang ini biar lebih enak. Ya. Ya. Pegangan kuat, tangan jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat dengan badan. Di antara, ya seperti itu. Kaki dan tangan diangkat sama-sama. Ya, satu. Lagi, jangan diseret kakak, angkat. 2, 3. Ya. Pemirsa, ternyata ini susah-susah gampang loh ya. Kelihatannya kayaknya gampang ya mainnya, tapi kakak ini benar-benar kakak lepas Clara jatuh nih kak. Tapi seru. Iya. Jadi ini kita filosofikan sebagai seorang pemimpin dia harus benar-benar berada di atas melihat ke bawah, ya kan dia harus seimbang dalam mengambil keputusan untuk melangkah seperti itu. Ya. Sempat deg-degan juga loh pemirsa main ini. Ya pemirsa, ini permainan pertama, permainan egrang namanya ya kak ya. Ini dia punya filosofinya juga bagus banget nih tadi ya, soal kepemimpinan gitu ya. Nah kita akan coba lagi permainan yang lain, tapi sebelumnya nanti Kak Jamie turunin Clara dulu boleh nggak kak? Boleh. Ini nggak mungkin jalan pakai egrang sih ya. Oke. Pemirsa, Clara pengen cobain yang lain lagi. Ini kali ini tarompa namanya. Di Maluku sih kita sebutnya tarompa. Tapi Kak Jamie, kalau di Indonesia namanya apa nih? Sama juga tarompa panjang. Tarompa juga. Ya, Oke. tarompa. Cerita sedikit kan tentang tarompa Kak? Boleh. Jadi teman-teman, olahraga tradisional tarompa ini untuk ketahuan kita semua ini sudah dipertandingkan di event nasional. Nah, jadi karena hampir di seluruh Indonesia punya olahraga ini. Nah, makanya disatukanlah nama sebagai tarompa. Seperti itu. Cara mainnya ini kita sangat butuh kekompakan. Bayangkan kalau kita mau main, ada yang otaknya harus jalan kaki kiri duluan, ada yang otaknya harus jalan kaki kanan duluan, maka susah tuh. Harus disatukan ya? Harus disatukan. Berjalan ya? Jadi permainan tarompa ini mengajarkan kita bagaimana kebersamaan untuk mencapai satu tujuan. Seperti itu. Nah teman-teman Maluku Sport, kali ini Clara yang akan memimpin di depan. Karena yang paling depan akan memimpin, Clara akan mulai kiri atau kanan. Kemudian yang belakang juga harus saling megang gitu ya, saling megang supaya bisa tiba di tujuan dengan selamat. Oke, kita mulai kiri apa kanan duluan guys? Kiri. Oke, kita mulai kiri duluan. 1, 2, 3, kiri. Kiri, kanan. Kanan, kiri, 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 kanan, kiri. Balik. Ya. Kencang. Wih, nah. Ini apa namanya? Ini namanya egrang batok. Jadi untuk medianya Kak Clara ini biasa juga dipakai tepung kelapa, batok kelapa. Ya. Iya, hanya saja karena untuk kekuatan batok kelapa kan kadang kalau dimainkan di sini di lantai kan agak mudah untuk pecah. Makanya kita siasati untuk pakai bambu. Ya kan, untuk talinya juga bermacam-macam, bisa pakai tali apa saja yang penting kuat, ya kan. Kalau untuk egrang batok yang pakai apa, batok kelapa itu bisa dipakai tali rafia juga bisa. Nah, kayak gitu. Tergantung sih. Cara mainnya ini kalau egrang batok kita
kebanyakan orang ya pikir ini hanya mainan, ya kan, sebuah mainan. Tapi kalau kita lihat ini punya manfaat dari segi olahraga, segi fisik. Untuk memainkan ini kita perlu keseimbangan. Bayangkan nih, kalau kita tidak seimbang, kita tidak bisa memainkan ini. Boleh coba tuh kalau orang yang belum seimbang, naik jatuh, naik jatuh. Jadi awal naik tuh harus kayak butuh keseimbangan kayak antara tali dan gitu ya Kak ya? Jadi ketika kaki sudah ditaruh di sini harus dikencangkan talinya. Kelihatannya sih gampang ya kalau orang yang udah bisa. Betul. Nah, by the way dari tadi kan Kak ngomongin permainan tradisional tuh soal budayanya nih Kak. Iya. Nah, sorry. Ini sambil menjaga keseimbangan loh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari manfaat bagi kesehatan tuh gimana menurut Kak? Rata-rata kita tahu kan prinsip daripada olahraga itu karena adalah sebuah aktivitas fisik ya. Iya. Nanti diatur lagi secara sistematis. Kalau kita konsepkan ke olahraga tradisional, ini adalah olahraga yang berangkat dari kebudayaan, olahraga yang berangkat dari kearifan lokal. Nah, sehingga secara terstruktur untuk sistem pelatihannya memang belum terlalu teratur ya. Tapi untuk di-eventkan di tingkat nasional skala pekan itu kan sudah ada tuh. Kalau kemarin sama Kemenpora dibikin pekan olahraga tradisional tingkat nasional. Nah, hanya saja kita di sini di Maluku kebanyakan orang masih berpikir bahwa ini hanya semacam mainan. Padahal ini sudah olahraga yang sudah punya prestasi puncaknya gitu. Ya, dan bermanfaat juga. Bermanfaat untuk kesehatan, bayangkan. Ini contohnya, kalau kita mau main kita tidak punya keseimbangan, kita jatuh. Seperti itu. Oke. Kita coba yang lain lagi Kak, ini sudah lumayan ya. Iya. Menyehatkan ini. Tadi sudah egrang, terompang, egrang batok, ya kan, gasing. Nah sekarang kita lari balok, ya kan? Nah ini baloknya nih udah kita dudukin nih ya. Jadi ini loh, ini agak beda dari yang tadi. Kalau dari tadi kita pasangannya palingan cuma 2. Nah ini kita 4 nih, satu pasang ada 4. Nah, kalau kita mau mainkan ini, tadi kita dominannya butuh keseimbangan ya kan, daya tahan, kekuatan. Nah kali ini kita butuhkan yang namanya koordinasi. Nah dalam anggota-anggota tubuh kita yang harus bekerja sama. Yang pertama mata, yang kedua tangan, dan yang kedua kaki. Jadi ada koordinasi mata, tangan, dan kaki. Nah saya kasih contoh nih, misalkan kalau kurang koordinasi antara mata, tangan, dan kaki dalam melakukan gerakan lari balok nih. Contoh nih, misalkan tangannya yang kurang berkoordinasi ya, sudah jalan, kaki sudah melangkah, ini salah pegang. Itu sama halnya juga kalau kayak kaki, ini sudah jalan, ini sudah pegang, ini salah langkah. Jadi kita butuh koordinasi mata, tangan, dan kaki di sini biar komplit kayak gini saya main ya. Ngap, top. Oh gitu ya, jadi ternyata seru juga ya sambil berkoordinasi mata, tangan, dan kaki tadi yang sudah dijelaskan Kak Jimmy, tapi juga kita sambil bermain nih. Kalian mau langsung coba Kak? Boleh. Kita di sini. Siap. Jadi kita harus silang gitu ya? Iya boleh, mana-mana lah. 1, Siap. 2, 3. Iya. Ini sampai rumah capek guys. Nah pemirsa, sesudah ini nih ada namanya gasing ya, betul ya Kak? Iya, betul. Apa itu gasing Kak? Jadi kalau orang Ambon lebih kenalnya dengan apiong. Apiong. Kalau orang Ambon bilang nanti kita putar kayak apiong. Jadi apiong itu sesuatu yang berputar ya. Tapi pada umumnya di Indonesia bilangnya gasing. Nah, untuk memainkannya itu kita perlu seutas tali, kemudian gasing itu sendiri, nanti talinya dililit, kemudian kita melempar dan tarik. Nah, lebih jelasnya kayak gimana? Langsung saja kita coba. Nah, kayak gini Kak, harus diputar dulu. Ya. Seperti itu. Nah, cara pegangnya Kakak ya? Siap, ini cara pegangnya Kak. Cara pegangnya gitu.
Oke. Setelah itu dilempar dan ditarik. Ya. Oke. Boleh Clara coba, Kak? Boleh dong. Terus? Ini lang-lang nggak? Kita coba angkatin. Wow. Keren banget. Ini Kak. Nggak. Coba Kak. Coba ya, Clara ya. Oke. Nah pemirsa, ini kayaknya nggak seru nih kalau nggak dicoba. Ini Clara pengen coba mulai dari melilit talinya ya Kak? Iya betul. Melilit talinya dulu. Harus benar-benar apa ya, ketat gitu ya? Ya. Kencang. Kencang. Tidak semudah yang Anda pikirkan pemirsa. Ya cukup cara pegangnya. Oke. Tadi iya betul. Ini ya? Coba ya. Coba ya. Ya, ya. Oke. Tali yang ini tetap dipegang ya Kak? Iya betul. Oke. Pegang nanti ditarik. Satu. Oke. Satu. Dua. Tiga. Parah, parah, parah. Nah ini ada yang lucu-lucu nih Kak. Kak ini katanya yang paling khas dari semuanya yang cuma ada di Maluku. Ini apakah namanya? Jadi kalau di Maluku hampir keseluruhan orang yang tinggal di daerah pesisir manggilnya buah kira-kira. Nah kalau nama ilmiahnya Silocarpus granatum. Jadi dia hidup sebangsa mangrove, dia hidup di pesisir pantai. Jadi kalau saudara-saudara kita yang tinggal di gunung, pegunungan tidak mengenal permainan ini. Nah hanya saja untuk kita yang tinggal di pesisir-pesisir pantai kita tahu karena ini tumbuhannya ada di sana. Nah untuk bisa memainkan buah ini kita perlu hanya ke pantai, tunggu musim, buahnya jatuh, kita ambil, kita kupas kulit luarnya, kemudian kita susun kembali, kita acak-acak, kita susun kembali. Kalau lihat, jangan dimainin iya, dulu. okay. Ini penasaran nih, ini memang dari pohonnya udah warnanya udah kering kayak gini atau waktu diambil dari pohon harus dikeringin dulu? Iya betul. Ini pohon warnanya memang agak kecoklatan, tapi sampai untuk mau kering begini kita harus jemur dulu supaya dia tahan lama. Biasanya kita rendam dulu di air masing, air laut, baru kemudian kita gunakan setelah kering nanti, biar dia awet, tidak Terus dimakan. dia kebuka kayak gini karena memang ada Selaputnya alaminya? alami. Oke, Ini terbuka alami. kayak gini, oke. Oke, gimana kalau cara mainnya Oke. gimana? Sebentar dulu Kak. Oh, iya. Sebelum main kita harus tahu apa nih buah kira-kira. Ya. Jadi kita lihat ya, ini filosofinya. Kalau buah kira-kira ini cermin daripada bangsa Indonesia, cermin daripada provinsi Maluku. Kita tahu Kak, semboyan Indonesia itu apa? Bineka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tapi tetap satu, ya kan? Orang Maluku juga bilang dari Tenggara Jauh sampai Seram sampai Tenggara Jauh, katong semua bersaudara. Ya. Ada di buah kira-kira. Mau lihat nih, contoh nih. Bayangkan, anggap saja ini Sumatera, ini Jawa, ini Maluku, ini Papua, ini Aceh. Tapi sebenarnya kita adalah satu buah. Sama kayak Maluku, ini Seram, ini Saparua, ini Tenggara, ini Ambon. Tetapi ini adalah satu Maluku, satu buah. Wow. Nah, untuk memainkan permainan ini, kita butuh pemimpin. Ya. Adalah pemain itu sendiri untuk menjadikan ini menjadi satu, ya kan? Ya. Saya mainkan ya. Contoh nih. Nah, pemimpin nih. Untuk seorang pemimpin menyusun ini dia harus butuh apa? Kesabaran. Ya. Satu kan, tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kerja keras, perjuangan, teliti. Nah, ketika dia menyusun, ini perhatikan nih. Selesai. Terwujudlah yang tadi, persatuan Indonesia. Kitong sama bersaudara. Wow. Ini keren banget sih filosofinya. iya Kak. betul. Jadi buah kira-kira ini mengajarkan kita bagaimana persatuan. Oke Kak, berarti ini biasanya dimainkan grup atau individu? Nah, kalau di perkampungan
Nah, itu biasanya dimainkan secara individu. Nah, tetapi juga diadu, punyanya siapa melawan punyanya siapa, seperti itu. Kalau kita sudah pengalaman di-eventkan di Festival Solo Hua di Kamarian, kemudian juga kita eventkan di Hila di Benteng, kemudian juga kemarin di FIB di Menyongsong Hardiknas kita juga lomba, itu mainnya individu. Oke. Kayaknya nggak seru kalau nggak dicoba. Coba dulu. Sabar ya. Ini benar-benar harus dikira-kira ini yang mana yang masuk gitu. Betul. Ya, Itu yang disebut kira-kiranya tuh. Iya. Kayaknya saya kira yang itu deh kakak. Kamu kira yang mana coba? Iya betul. Oh, oke. Satu. Wih, Ini ya. hampir betul. Hampir ya? Wah, iya betul. Oke. Asik. Jadi tapi ada buah lain juga yang beberapa bagian gitu ya. Kalau Yang ini lebih cuma banyak. 4, yang lebih banyak gitu Ini ya. 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Oh, berarti tingkat kesulitannya dari itu ya masing-masing buahnya. Tapi seru sih guys. Ini jadi kira-kiranya ini mengasah apa namanya? Lebih kayak kita punya otak, Ya, lebih ke motorik halus. Motorik halus. Oke, keren sih. Oke pemirsa Maluku Sport, jadi dari tadi udah banyak sekali permainan dan juga olahraga tradisional yang sudah saya coba. Tapi saya penasaran ya Kak, apa sih kira-kira harapan Kakak dan teman-teman terus melestarikan permainan dan juga olahraga tradisional? Sederhana sih Kak Clara, kita itu cuma pengen generasi muda, generasi milenial itu jangan melupakan budaya kita. Nah, kemudian mereka juga harus berolahraga, tetapi olahraga yang menyehatkan juga, jangan selalu yang gadget-gadget saja. Dan olahraga tradisional sangat mudah didapat, sangat mudah dimainkan. Nah, ini kita memberikan tawaran kepada mereka, itu aja sih harapan. Oke, jadi bukan saja bermain dan juga olahraga menyehatkan, tapi juga ini yang paling penting adalah ya menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya seperti itu ya. Nah pemirsa, demikian Maluku Sport kali ini dan sampai kita jumpa lagi di Maluku Sport episode selanjutnya. Salam olahraga, lestari budayaku, bugar bangsaku.